Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus yang dimana akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Boleh sama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang begitu luar biasa kami rasakan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hati kami. Yang mengalir memberikan sukacita dan sejahtera yang begitu luar biasa. Kami percaya di hari ini Tuhan, sukacita yang kami terima akan kami bawa pulang. Dan kami percaya apapun tantangan di luar sana tidak akan pernah mempengaruhi sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, hari ini kami mau siapkan hati kami untuk terima tubuh dan darah Yesus yang dimana dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Engkau yang memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk mengembalikan kuasa sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan telah dibuktikan bahwa begitu banyak mujizat yang terjadi di Gereja Tiberias. Bahkan bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Bahkan kami percaya Tuhan orang yang sakit kanker tumor disembuhkan. Bahkan dunia pun, bahkan juga negara-negara besar pun mengakui tubuh dan darah Yesus dari Gereja Tiberias benar-benar penuh kuasa. Dan hari ini kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya siapapun yang sakit akan disembuhkan. Baik setiap jemaat Tiberias yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Baik setiap jemaat Gereja Tiberias yang menyaksikan live streaming dimanapun mereka berada. Mereka pasti diberkati. Mujizat pasti terjadi. Ini doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Siapkan hati kita. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darahmu Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama dengan kasih Kristus. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk bisa memimpin kita di dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, menyucikan kami Tuhan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Bapak pada di sini sebagai Gembala Sidang yang menjelaskan tertulis di langit
untuk membangun gereja yang besar penuh kuasa. Dan suatu hari melawat hamba-Ku memperkenalkan diri. Aku, Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Aku perintahkan kamu untuk membangun gereja besar. Aku mencari seorang martir zaman akhir, kembali kuasa minyak anggur, yang kuasanya besar, tiada taranya. Demikian juga sarana untuk membawa orang mahasuci juga perlu sarana seorang martir, perlu sarana seorang yang punya kuasa menyatakan tuh darahmu, mengatakan tidak seorang pun di dunia tidak bisa mengatakan tuh darahmu yang urapan kecuali seorang martir. Sebagai seorang martir, engkau tes berkali-kali dipekerja orang, mau dibunuh orang, kemudian dikeroyok orang, khotbah dilempari batu dan sebagainya, diserang para pesilat, dan tes terakhir engkau membawa hamba ke neraka, di mana lihat orang-orang neraka berteriak meraung, pelutut cium kakimu Tuhan, hamba tidak mau surga, hamba ke neraka, kosong ke neraka, hamba yang ke neraka, hamba tidak mau surga. Engkau beri komentar, hamba telah beri dasar hamba sebagai seorang masir. Maka engkau berkata, mari ke surga, lihat tingkat kerajaan surga. Dan di surga, engkau membawa hamba kurang mahasuci, lihat persis jemaat besar-besar di surga. Terima kasih. Bertutur ciamkanmu, cium kakimu Tuhan, hamba tidaklah di sini. Hamba lihat di Taman Eden, di Taman Eden orang-orang tua tetap tua, tidak ada kemuliaan. Yang dipromosi orang pakai jubah kemuliaan, putih keemasan, dan mereka akan pesta di surga. Maka kalau hamba dusta neraka, siapa dusta di mimbar? Anak iblis itu berkata, penutup kitab Wahyu menyebutkan orang yang cinta dosa akan tidak bisa masuk kerajaan surga. Firmanmu sangat keras tentang orang dusta. Maka hamba di sini kita tolak pendusta, gereja bersihkan dari pendusta, penipu, atau saksi dusta. Masyarakat dan Bapa, Putra, Roh Kudus, siapa yang yasin acara ini, siapa yang hadir di acara ini, agar mereka terus sebagai warga surga, agar mereka akan bangkit hari kiamat, terbang awan, dan mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan, yang ada kemuliaan, pakai baju kemuliaan, dan punya rumah di surga. Kalau hamba dusta ke neraka, maka orang hamba setiap kata kalimat sesuai dengan ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tolong naikkan sedikit. Jadi kita baca pertama, yaitu Tuhan berkata, barang siapa tidak menurut firman-Ku akan binasa. Aku bacakan di Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi sebagai tema, barang siapa tidak menurut firman Allah bisa binasa. Kita percaya bahwa orang Kristen percaya Tuhan bahwa Yesus datang ke dunia menebus dosa kita agar Anda dan saya masuk surga. Maka menurut perintah Tuhan, Tuhan ada perintah waktu datang ke dunia, maka juga saya diajar Tuhan untuk kembali ke kuasa minyak anggur Tuhan. Dan terus terang minyak anggur yang dikuasai orang yang punya roh martir. Roh martir punya korban harta dan nyawa. Maka gereja tidak pernah minta-minta, karena Tuhan ngasih saya berikan martir. Martir itu korban harta dan nyawa.
maka tetap saya pegang gereja TBS, rekan pendeta tidak boleh minta-minta atau bahkan minta perbuatan. Saya katakan tidak boleh. Tuhan mengajar saya bagaimana kembali ke minyak anggur yang sangat panjang. Ada juga lebih mengajar bagaimana untuk menyatakan tubuh dan maka kita baca di sini di Mika 6:7 Tuhan mengajar apa? Bagaimana menyambut Tuhan harus dengan minyak anggur. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan mengajar saya langsung ayat ini. Jadi untuk menyambut Tuhan yang pertama, menyambut disebutkan di pasal 1, menyebut raja segala raja. Raja yang ada sejak purbakala. Jadi Tuhan disambut sebagai raja yang ada sejak purbakala. Di kitab Mika, Tuhan tunjukkan, saya harus baca kitab Mika. Maka di kitab Mika disebutkan apa? Untuk menyambut Tuhan Yesus datang yang pertama kali, yaitu dengan puluhan ribu minyak, serta mis anggur. 1000 anggur artinya apa? Sehari 3 kali itu. Dan saya berusaha melakukan sejak dulu 3 kali sehari, maka saya dipilih Tuhan. Kemudian apa? Anggur nggak terbatas. Minggu lalu saya sampaikan bahwa anggur tidak terbatas. Anda pun kalau dikubur harus pakai minyak urapan. Untuk apa? Karena Allah menciptakan kita yang mulia, yang segambar seperti Allah. Maka untuk segambar perlu minyak urapan. Dikatakan firman-Nya, minyak itu untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Jadi untuk Anda, untuk mulia itu Anda perlu diurapi minyak. Secara sangat besar. Bahkan orang-orang yang punya kasus 2M dolar yang panjangnya 133 km pun saya beri minyak, kami pocok-pocok minyak. Kau menang, kalau kalah saya datang, saya biaya sendiri. Jadi betapa kuasa minyak anggur. Maka untuk nyambut pertama kali Tuhan dengan 1000 anggur. Setiap hari 3 kali Tuhan. Zaman sekarang mungkin nggak bisa. Jangan dulu karena ada orang nggak kerja mungkin, yaitu sempat berkali-kali bersama kudus. Zaman sekarang orang justru zaman sekarang punya waktu banyak, diam di rumah, nggak bisa keluar. Itulah kalau saya diam di rumah, pemerintah yang sudah umur, maka saya berusaha berjamaah 3 kali. Saya selalu berdoa supaya segera selesaikan dengan damai. Kasihan jemaat masa sangat menghadapi kesulitan, sangat sulit. Maka untuk perjamuan selalu Tuhan katakan selalu ingat perjamuan kudus, ingat melakukan. Maka coba ingat waktu nyambut second coming pun kembali ayat ini. Tuhan ngasih saya nyambut second coming pun harus ada minyak dan anggur. Maka kita baca di sini di Korintus 11, 23, 26. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan. Jadi kita diminta Tuhan selalu mengingat mengenang Tuhan yang telah menyerahkan tubuh darahnya disalibkan. Istilah Tuhan menyerahkan tubuhnya darahku. Tuhan istilah Tuhan, barang siapa makan tubuh darahku, dia akan hidup kekal, akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka Tuhan menggambarkan apa? Bahwa kita persiapan kita untuk ke surga. Perlu menyangkur itulah sebab kita selalu berjalan terus setiap hari Minggu karena perintah Tuhan. Bahwa kalau perjamuan itu dikatakan berkali-kali diadakan, maka setiap minggu Tuhan perintahkan gereja Tibes berjalan terus. Kalau Anda berjalan terus, ada beban apapun, masalah apapun, bahkan Anda difonis mati, banyak yang dilepaskan. Bahkan 25 orang bayi yang mati disembuhkan. Pertama kali saya mengadakan stasiun utama, Tuhan pun mengatakan pakai mie anggur. Maka tidak muat stasiun utama. Kenapa? Karena kuncinya apa? Ada minyak dan anggur. Maka juga ada mujizat Ibu Susan yang lari berlutut, menangis lihat kandungannya mati. Saya beri satu buat perjamuan. Ini darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Juga saya itu buat orang pulang oleh sih. Dan betul-betul anaknya yang sudah besar, sudah lahir dengan selamat. Jadi pertama kali pun di tahun utama dengan menganggur seorang ibu yang menangis anaknya mati dibangkitkan, yaitu Ibu Susan. Jadi menganggur itu perlu orang sakit pun orang sakit perlu menganggur pernah memberi istilah seorang Yerusalem datang ke Yeriko. Yerusalem itu istilah warga surga. Yeriko itu tempat terkutuk. Karena akibat orang dosa pergi ke tempat terkutuk, maka ya akhirnya dirampok habis-habisan sampai koma maka diobati dengan mie anggur dirawat dengan mie anggur, akan dibawa ke penginapan Kenapa kasih 2 set, 2 artinya bisa 2.000. Maka artinya persiapan kalau nyambut Yesus pun sekarang harus ada minyak dan anggur. Maka Tuhan pernah terang pada saya, kalau Anda dijamin misalkan zaman Musa roti mana, itu tiap hari pakai sepatu baru, kasus baru. Tuhan terangkan apa? Itu kalau Anda harus punya iman, berjamin lebih roti mana. Maka istilah Tuhan, Anda generasi majikan, generasi Tuhan. Kalau dusta ke neraka, Tuhan terangkan bahwa pakai sepatu setiap hari jam roti mana, itu gambaran seorang majikan. Keluargamu generasi Tuhan. Maka juga digambarkan yang orang dibawa ke penginapan, tinggal makan tidur. Jadi kalau Anda punya iman, ada mie anggur nyambut Tuhan Yesus, agak seperti seorang Tuhan, tinggal makan tidur. Maka diurapi pakai mie anggur dan menyambut segar kambing. Maka orang kalau ada mie anggur, firman Tuhan katakan apa? Mie anggur tidak merusakan. Diucapkan di dalam Wahyu 6. Yang ada mie anggur tidak akan dirusakkan. Maka kalau kita mie anggur, dijanjikan firman Tuhan tidak pernah akan dirusakkan. Maka Tuhan mengatakan di Lukas pasal 10, yaitu ada mie anggur. Masalah apapun Anda diselesaikan. Maka kita baca sekarang yaitu di Yohanes 6, 25-27. Tuhan mengatakan bagaimana kalau kita cari keselamatan perlu minyak anggur. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi,
bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus ngasih singkat padat. Kalau ingin masuk surga, hidup kali yang pertama yaitu orang nggak boleh duniawi, nggak boleh mentingkan makan dunia. Tapi Tuhan tegas, yaitu apa gunanya kamu makan makanan yang bak binasa? Tuhan yang katakan yang penting cari makanan yang memberi Anda akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Maka disebutin apa? Yaitu untuk keselamatan perlu orang nggak boleh duniawi. Seorang nggak dunia bisa nggak pernah mikir duit, walaupun seorang dulu kaya raya, saya nggak pernah mikir duit. Yang kedua yaitu orang jangan cari mukjizat. Yang kedua orang harus cari mukjizat. Saya sampaikan, Tuhan mengatakan apa? Yang pertama untuk ke surga, yaitu nggak boleh duniawi. Yang kedua, yaitu cari mukjizat. Yang ketiga, mencari tubuh. Lagi 3 unsur Tuhan sampaikan untuk selamat. Pertama, tidak boleh duniawi. Maka digambarkan orang yang kalau hari kiamat yang di atap ya di atap tidak boleh turun, yang di ladang nggak boleh pulang, tetap siap-siap ke surga. Demikian juga kalau Anda Yesus nyambut second coming, tetap terima tubuh dari Yesus, nggak boleh duniawi, nggak boleh mikir kerjaan. Seperti zaman Lot diperintahkan supaya nggak boleh nengok ke belakang. Lot nengok ke belakang sehingga dia menjadi patung tiang garam. Laki nggak boleh duniawi. Maka maksudnya jangan mentingkan cari makanan yang bak binasa. Nenek moyangmu telah makan mana ibadah guru tetapi binasa. Maka carilah makanan yang memberi Anda jalan ke surga, hidup kekal di surga. Maka kalau orang nggak duniawi itu nggak mikir terlalu duniawi, maka kalau Tuhan mengatakan seorang mati itu pertama nggak boleh duniawi, harus nyerahkan nyawanya, harta dan nyawanya, istilah Tuhan. Maka kehidupan Tuhan di dunia menjadi prototip kita untuk dicontoh. Tuhan tak korban untuk orang lain. Maka demikian juga Tuhan minta yang bawa ke surga. Maksudnya harus orang yang tidak mikir duniawi, nggak mikir harta dan nyawa, nyerahkan harta nyawanya. Kalau Anda ingin masuk kurang masuk sih, maka kalau saya berkata pada Anda bahwa kalau Anda ingin masuk sih, cari ujian. Isi di Matius 8, 8:13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicangkapkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Ayat ini menggambarkan seperti Yesus katakan, yaitu kamu cari tanda-tanda, bukan cari makanan. Maksud tanda-tanda itu mujizat. Maka ayat ini gambarkan bagaimana orang cari mujizat. Ini gambarkan seorang Romawi namanya Cornelius. Dia puluhan kilometer mencari Tuhan untuk supaya merawat pegawainya yang lumpuh sudah mati. Tapi dia berkata, Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Maka Tuhan dikontar, saat itu nggak ada orang yang percaya. Ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Komentar Tuhan kepada orang yang percaya, puja Tuhan. Kamu nanti makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Jadi perlu mujizat besar, jangan sampai orang ngasih mujizat dengan palsu, saksi palsu. Tuhan ngasih kesehatan, ada keterangan dokter, keterangan rumah sakit, supaya betul-betul kalau saksi dusta termasuk dusta tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan yang berkata, dusta nggak bisa masuk surga. Maka Anda cari kuasa, maka dia itu kalau hadir orang berkerumun, nggak terhitung berkerumun, bisa maju semua untuk diduakan. Karena mereka cari mujizat sedang. Kalau untuk kaum masusi yang makan minum bersama Abraham, pesta surga, itu harus ada kuasa. Percaya mujizat, cari kuasa mujizat. Tapi Tuhan berkata, yaitu tentang bagaimana Anda harus cari tubuh darahnya agar Anda masuk surga. Maka agar Anda cari mujizat, cari kuasa, cari tubuh dari Yesus. Maka kita baca sini, Tuhan mengatakan, nerima tubuh darahku akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Kita baca di Yohanes 6, 53, 58. Di mana Tuhan mengatakan apa? Barang siapa menerima tubuh darahku, dia akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Jadi inti keselamatan untuk menerima tubuh Yesus. Yesus Tuhan berkata apa? Aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuhku, darahku, dia nyatu dengan aku, artinya di ruang masuk Yesus. Maka Tuhan mengajar saya untuk ke masuk Yesus perlu minyak dan anggur. Perlu bersuara. Tuhan katakan tegas, yang terima tubuhku, darahku, dia akan hidup kekal, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda renungkan hati ini, you harus ngajar yang dekat Tuhan Yesus, ngajar bahwa terima tubuhnya, darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda renungkan, jadi kalau kelas masuk sih harus ada mie anggur, ada kuasa mie anggur. Terima tubuh dari Yesus, Anda kurang masuk sih. Tuhan yang ngajar saya, dan ayat juga jelas,
juga tentang minyak urapan. So, minggu lalu saya sampaikan minyak urapan, Anda pun dikubur sebagai minyak urapan agar Anda awet muda, bangkit untuk terbang ke surga. So, tapi saya akan bacakan satu ayat lagi, so, ini sebagai prolog untuk masuk perjamuan, yaitu di Wahyu 3:18-22. Yang Tuhan katakan, Anda juga perlu minyak urapan. Di samping tubuh Yesus, Anda perlu minyak urapan. Wahyu 3 menggambarkan bahwa Tuhan katakan, beli minyak daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Tuhan menambahkan, menuntut di mana Anda pesta di surga. Tuhan menunggu Anda untuk diundang pesta surga. Itu hanya kelas pasti. Kalau satu neraka, tugas saya bawa Anda ke Masuci. Kenapa saya tidak mau surga? Saya ingin kosongkan neraka Tuhan. Hamba yang di neraka. Maka hadiah Tuhan kepada saya seorang materi yang mau ke neraka. Di tes yang sangat berat neraka. Saya lolos testing untuk saya tidak mau ke surga. Gantikan orang neraka. Tesnya apa? Mau menderita ke neraka. Hadiah Tuhan apa? Tuhan janjikan hadiah ngajari ngubur. Di dunia tidak pernah ada orang diajar ngubur. Saya diajari ngubur. Orang yang 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun dibungkat tetap awet muda. So, Anda boleh datang ke Center Budipura. Bapaknya juga 10 tahun dikubur tetap utuh. Juga Pak Antoni, bapaknya Pak Budi, umur 83 dikubur 5 tahun so. Tetap utuh, bukan utuh. Jadi konsep Allah adalah nanti ke surga utuh Anda sebagai mempelai. Maka orang jarang ngerti so. Program Tuhan, maka Tuhan berkali-kali ngomong apa? Tubuhku diurapinya untuk persiapan penguburan. Orang nggak pernah minta. Yesus yang mau minta diurapinya untuk penguburan, artinya punya arti besar. Yang Yesus ngerjakan di dunia, lakukan Anda. Maka disampaikan untuk menambahkan orang ke Masuci itu, yaitu satu, beli emas daripada aku dimurnikan. Emas itu mengalami cobaan yang keras. Dibakar, maka Yohanes dibakar sampai mati, tidak mati. So. Saya pun pernah diroyok, dibentungi, akan dibunuh. Yang kedua, Tuhan mengatakan apa? Harus bercoba kekudusan. Mari zaman ini kita hidup yang suci, hidup yang baik. Yang ketiga, Tuhan mengatakan tegas, beli daripadaku minyak murni untuk melumas matamu. Ternyata di surga Anda perlu minyak urapan. Di surga, maka untuk memandang kemuliaan Tuhan yang katakan, beli emas daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah.
mengurapi Anda, maka mari kita kejar. Tuhan Yesus ngajar harus beli minyak, so. Karena minyak itu seorang matir, so. Seorang matir. Minyak dihancurkan, anggur dihancurkan, maka matir itu siap dihancurkan. Yang berani nyerahkan nyawanya, nyerahkan hartanya. Saya bisa nyerahkan hartanya saya. Maka tadi boleh Tuhan membawa Anda ke masusi. Lalu saya dusta ke neraka, karena saya siapkan neraka untuk Anda. Maka untuk zaman akhir Tuhan bilang, saya pasti zaman akhir aku mencari seorang matir yang mengorban harta nyawa yang tidak duniawi. Maka lagi Tuhan katakan, beli pada aku minyak lumas untuk mengundang Allah. Maka mari kita juga ada minyak. Maka Anda perhatikan sekali lagi, Anda Tuhan saja mengatakan cukup lagu minyak urapan, maka Anda juga perlu ada minyak urapan untuk mengundang kemuliaan Allah. Maka saya sampaikan, Tuhan saja berkata terakhir, harus ada minyak urapan. Amin. Kita akan masuk bersama-sama. Tuhan mengatakan, yang terima tubuh darahku, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal, masuk surga. Kita akan masuk bersama kudus. Anda nanti yang sakit pegang bagai sakit, bahkan orang dari luar negeri, ada satu keluarga datang, karena yang ikuti acara pegang TV, satu keluarga bertobat karena apa disembuhkan. Maka Anda siap-siapkan. Mari kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menjanjikan kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku untuk bangkit hari kiamat. Dari ujung kepala, ujung kaki, kami siap sempurna, tidak migran, tidak bertekuk. Kami tolak kutuk-kutukan, kami tolak bodoh. Anak-anak muda pandai cerdas, yang pandai cerdas selalu nomor satu. Dalam nama Tuhan Yesus, di urapi mulutnya ada kuasa, ada mujizat. Jantung kami sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Ginjal sempurna. Kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi. Kami doa, sila penyakitku sembuh. Kami doa, penyakitku sembuh. Anda sebut sakit Anda doa, pegang jantungmu terganggu, pegang ginjalmu, kalau ginjalmu terganggu, Anda minta supaya tubuhmu sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan bahwa lebih roti mana, jangan roti mana 40 tahun, makan tidur di padang gurun, artinya kami semua hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti pasti ada jubah kemudian, kami akan pakai jubah kemudian, akan bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Yang ketiga, jangan roti mana, Tuhan terangkan setiap hari pakai sepatu baru, kaos baru. Tuhan terangkan artinya bahwa generasi majuan dari Tuhan, artinya terima tubuh darahmu, mereka tidak miskin, tidak bangkrut, menang atas kemiskinan, menang atas masalah, bebas dari virus corona, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan, tidak miskin, tidak sakit, keluarganya dibagari, tidak kena virus semua, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
ada yang bersaksi lewat kehidupan ada orang kena corona 15 jam disembuhkan. Kita angkat soal ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pasang yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku berbatal, jauhkan dari perzinahan percampuran, akan keluarga kami hidup yang suci kudus untuk bisa masuk kerajaan surga. Firman berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Kami berdoa dari rambut ke kaki sehat sempurna. Tidak demikian betul, kami tolak kutuk Tuhan. Kami tolak kutuk bodoh lupa. Mataku dirapi tidak buta. Tidak ada kata-kata. Mataku sempurna. Kami tolak kutuk Tuhan. Kami tampil kuat sehat seperti 40 tahun. Bagi Anda orang tua, kuat sehat. Anda umur seperti 40 tahun. Tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Jantung kami sehat. Tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak tercover dioperasi, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak darah manis, kami dura, peredaran darahku sempurna, kami diberkati, disucikan, segala penyakitku disembuhkan. Anda pegang sakit, darah kebangkitan, darah kehidupan, mengurapi bang sakit. Anda pegang perjamuan sebelum diminum, Anda pegang sakit sebuah darah Yesus, darah kebangkitan, kehidupan, akan menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa segala penyakitku sembuh, tidak sakit jantung, tidak ginjal, tidak sakit lever, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak durasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami mereka Tuhan, generasi roti mana, generasi majikan kami, generasi majikan kasih Tuhan, roh gagal, roh miskin, segala penyakitku, penderitaanku sudah diselesaikan, disalibkan. Keluarga aku, kami tolak virus corona, bangsa kami bebas virus corona, berkati agar kami bebas virus corona. Segala penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Ya Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak ini tuh, minyak ini muliakan Allah dan Anda tuh. Bahasa aslinya to glory, kepada Tuhan juga kepada Anda. Maka Anda ucapkan segala ada minyak ini Anda boleh lagi. Segala bila akan bangkit dari kiamat menjadi mempelai Yesus. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Yesus, yang kau tulis di langit, tugasmu pasti ngambil kuasa harapan. Muliakan Allah, muliakan manusia. Ilahi harapan, muliakan
Bapa di surga, dalam nama Yesus, hadir tengah kami, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami tidak sakit miskin, berkati kami utang-utang menjadi lunas minggu ini. Kami telah gagal, miskin, bangkrut, hilang harapan, yang mengurapi kami sehat, tidak sakit, mengurapi kami, agar kami bangkit hari kiamat, terbang kawan, sebagai nomor Yesus. Kami diurapi, lepas dari kutuk sakit, dan kami diucapkan mulia, segambarnya, setan kami tolak, dosa kami tolak, ilah harapan, dalam nama Bapa, Putra Kudus, mengurapi kami sebagai berkat surga. Kami menjadi berkat surga sepanjang masa. Ilah harapan, bahkan waktu yang kudus di langit, serta berlutut kaki saya, Bapa jangan siksa saya, karena aku berkata yakni bangkit orang mati, khusus setan, memberi kemuliaan manusia, agar mulia, segambarnya, yang menantang setan kuasa. Ilah harapan, yang muliakan Anda, bebas penderitaan, sakit, muliakan Anda, akan dikubur dengan harapan, akan bangkit hari kiamat, Anda akan terbang kapan, akan masuk surga. Inilah harapan. Saya serahkan saya beri kembali. Serahkan saya beri. Baik, puji nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir, gembala martir, dalam nama Yesus, tiap tetes minyak urapan ini, sesuai dengan firman Tuhan, doleskan pada yang sakit sembuh, mengusir setan kuasa gelap dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini, kami akan melihat mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh kasih Tuhan yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami dipelihara Tuhan, kami disertai Tuhan. Bahkan oleh karena kasih kemurahan-Mu, hari ini kami boleh beribadah kembali di tempat ini, di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, di dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus itu baik sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami telah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Tuhan Yesus, dipimpin gembala yang martir. Kami percaya setiap kami bersama dengan keluarga, kami punya iman menjadi warga kerajaan sorga. Apa saja yang kami doakan, Tuhan berkati, pasti berhasil, dikabulkan dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa setiap kami yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak, kami percaya pulang dari tempat ini, sebelum sampai di rumah, mujizat sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, Tuhan sayangi, beri panjang umur dalam nama Yesus, tegap sentosa sepanjang hari ini melayani Tuhan Yesus, double berkat, double kuasa mujizat, ekstra kekuatan, ekstra kesehatan dalam nama Yesus. Bersama dengan keluarga besar terpelihara sempurna. Begitu juga kami semua hari ini yang hadir beribadah di gereja Kelapa Gading Nias, juga semua yang yaitu bergabung ibadah di rumah, mengikuti ibadah live streaming, semua kami diberkati Tuhan, disayangi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, firman-Mu yaitu yang kami terima dari gembala sidang pada hari ini, maka Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami, untuk kami yaitu di akhir zaman ini hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami tidak tertinggal. Kami akan terangkat ke sorga bersama dengan keluarga, pesta dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini minggu pertama, yaitu ibadah pertama new normal. Kami mengucap syukur bahwa ucapan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan, sebab bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kami. Oleh karenanya Tuhan, kami sangat mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah. Kami bawa ucapan syukur kami yang pertama di awal bulan 2 kali persembahan. Bukan gereja yang mau, tapi Tuhan yang suruh, untuk pelebaran pekerjaan kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, melalui gereja Tiberias ada banyak jiwa dimenangkan.
kerajaan sorga, yaitu disenangkan. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu, dikuduskan, diberkati. Apapun pekerjaan mereka diberkati lipat kali ganda dalam nama Yesus. Yang maju, yang berhasil, yang sehat sempurna bersama dengan anak-anak mereka, kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati, bersama-sama kita dengan iman katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah mengikuti live streaming. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Beri kemuliaan, beri pujian yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus, hari yang indah ini kami boleh yaitu beribadah. Perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh berkumpul di tempat ini. Satu tujuan, memuliakan nama Tuhan dan datang mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan 3-4 bulan ke belakang. Kami yaitu mengucap syukur, yaitu ibadah di rumah saja. Hari ini kami bersyukur boleh beribadah di minggu yang pertama di fase new normal. Kami bersyukur Tuhan, tetap Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Maka dengan iman kami datang pagi hari ini Tuhan Yesus kepadamu untuk percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara yang luar biasa. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Pada yang kekurangan diberikan kabar baik. Hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap diberkati Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus pulang, bawa pulang berkat yang baru. Juga hamba-Mu Tuhan urapi, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa mujizat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah terima perjamuan kudus dipimpin oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah dengan iman percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini, hari Minggu 5 Juli 2020 di awal bulan, di minggu pertama di ibadah bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Dan hari ini saudara, saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang di tempat ini beribadah bersama-sama dan juga yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi lebih luar biasa, shalom Tiberias. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati, amin. Tuhan kita baik, amin. Yang setuju Tuhan baik bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bilang sama kanan kiri saudara, bilang kamu pasti diberkati. Haleluya. Bilang kamu pasti diberkati. Sambil kasih senyum juga boleh. Saya percaya saudara juga senyum sama saya. Walaupun saya mungkin gak ngelihat karena senyum saudara mungkin ketutupan ya saudara. Tapi saya imanin aja saudara senyumin saya. Haleluya saudara. Puji Tuhan, sungguh senang jumpa dengan saudara kembali. Bersukacita pada hari ini kita boleh beribadah saudara. Puji Tuhan, saya senang sekali ketemu saudara. Saudara senang ketemu saya? Amin. Nah yang bilang amin makan bareng nih saudara ya. Tapi di rumah masing-masing. Haleluya saudara. Maka hari ini saya sangat bersyukur sekali lagi saudara, bersukacita. Kita semua jangan lupa beribadah. Minggu depan kita kembali lagi datang beribadah. Amin saudara. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Walaupun memang ada ibadah di televisi, memang ada ibadah di TV saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, yang diizinkan, diperkenankan Tuhan, ya datang di rumah Tuhan, saya percaya berkatnya juga pasti luar biasa. Katakan amin. Maka hari ini kita semua pasti pulang bawa berkat Tuhan yang baru. Bulan ini bulan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, mujizat yang baru. Bahkan saudara dan saya diberkati, dipulihkan. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang kompak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara siap diberkati, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Lukas 17 ayatnya yang ke-19 sampai dengan
ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Lukas 17 bagi saudara yang di rumah, yang live streaming, Lukas 17 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Puji Tuhan saudara, sama-sama kita akan baca, dan saya mohon maaf sebelumnya karena waktu saya tidak terlalu banyak saudara. Ini jam udah 11.24, 11.30 saya harus ada di SCBD. Pura-pura tidak tahu ya saudara. Ya, jadi saudara, emang gitu saudara. Tiberias memang ajaib gitu saudara kalau hari Minggu memang saudara. Ya puji Tuhan, sama-sama saudara kita baca. 1, 2, iya. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayatnya yang terakhir, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, imanku menyelamatkanku. Amin. Tuhan dengar, kerajaan sorga mendengar seruan doa saudara dan saya, bahkan apa yang kita percaya. Amin. Maka hari ini saudara, apa yang saya mau sampaikan, judul khotbah saya, saudara yang mau catat boleh, silakan catat nanti baca di rumah. Saya selalu mendorong setiap kita untuk mencatat firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Yang setuju katakan amin. Maka ketika saudara dan saya berjalan di tengah dunia yang tidak menentu ini, saudara dan saya perlu kekuatan. Amin. Saudara dan saya perlu yang namanya konfirmasi dari kerajaan sorga. Kalau saudara catat firman, saudara ingat firman Tuhan, saudara berjalan dalam keadaan apapun bersama dengan Yesus, saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Sama-sama saudara, ya hari ini judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah Why Give Thanks? Mengapa mengucap syukur? Kenapa ucapan syukur itu penting? Saya mau sampaikan saudara dan saya yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengucap syukur karena ibadah sudah dibuka kembali. Yang mengucap syukur katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu baru di setiap awal bulan. Katakan amin. Bahkan mengawali bulan yang baru ini saudara dan saya, ketika datang pada Tuhan, ketika kita mengutamakan kerajaan sorga, saya terlalu percaya bahwa semua yang saudara dan saya perlukan pasti ditambahkan Tuhan. Katakan amin. Bukan berarti minggu yang lain gak baik, tapi saya percaya bahwa awal bulan adalah dasar. Hari Minggu pertama ini adalah dasar saudara. Sebuah gedung saudara, tinggi luar biasa, kuat, kokoh, tidak dihancurkan, tidak tergoyahkan. Bahkan ada angin badai, tidak menghancurkan gedung itu kalau gedung itu punya pondasi yang kuat di bawahnya. Oleh karenanya hari ini saya mau sampaikan, kalau saudara dan saya punya pondasi yang kuat bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan boleh kita hadapi. Tapi selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan dan didasari dengan ucapan syukur yang benar kepada Tuhan, saya percaya orang hari ini saudara dan saya boleh melihat apapun pergumulan, tapi bersama Yesus saudara dan saya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Cakap menanggung segala perkara, sebab Tuhan kekuatan saudara dan saya, Tuhan perlindungan saudara dan saya, Dia kota benteng keselamatan kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saudara dan saya kita belajar saudara dari 10 orang yang sakit kusta. Ya saudara, 10 orang kusta ini berjumpa dengan Yesus. Ya saudara boleh nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan Yesus melewati, ingin pergi ke Galilea. Ada sebuah daerah dan Yesus berjumpa dengan 10 orang yang sakit kusta ini. Orang yang sakit kusta ini ketika berjumpa dengan Yesus, mereka langsung berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Saudara, kata kasihanilah kami di ayat ini saudara menjadi dasar saudara pelayanan Yesus, ya, menjadi dasar apa yang menjadi kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Oleh karenanya hari ini saya percaya orang-orang yang hancur hati minta belas kasihan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh datang berdoa, hatinya hancur minta perkenanan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pulang tidak akan sia-sia. Boleh bilang amin saudara.
Amin. Apa saja yang saudara perlukan bulan ini, hari-hari ini, Tuhan pasti sediakan yang luar biasa dari Tuhan, dari kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Amin. Belas kasih adalah dasar ketika Yesus mengadakan kuasa, tanda, dan mujizat. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus bilang kepada 10 orang yang sakit kusta ini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan apa yang ajaib, saudara, apa yang luar biasa terjadi ketika mereka taat, mereka ikut apa kata Yesus, di tengah perjalanan, Alkitab catat, sementara, bilang sama saya, sementara. Amin. Saudara imani, sementara saudara sedang ibadah, sementara masa-masa pandemi ini atau peralihan, transisi, ya saudara, orang bilang new normal. Sementara saudara dan saya taat sama Tuhan, ikut sama Tuhan, maka apapun yang kau doakan satu persatu, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, Tuhan sediakan, Tuhan bela perkara saudara dan saya, Tuhan berkati saudara dan saya, Tuhan beri mujizatnya, Tuhan promosi, Tuhan tolong saudara dan saya, ada mujizat terjadi, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau sampaikan saudara bahwa ketika mereka taat di tengah jalan, sementara mereka berjalan, mereka menjadi tahir. Alkitab katakan, tahir artinya sembuh. Bilang sama saya, sembuh. Lebih lagi dengan iman katakan sembuh. Amin. Apa saja yang kau alami, apapun vonis dokter, siapapun, mungkin ada keluargamu yang ada di rumah, hari ini sakit penyakitmu, Tuhan janji pasti akan sembuh. Katakan amin, saudara. Amin. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba perkara ajaib terjadi, mereka menjadi sembuh. Tapi hari ini saudara, perkaranya, persoalannya, poinnya adalah gak semua dari mereka, memang mereka semua sembuh. Memang 10-10-nya sembuh. Tapi mohon maaf, saya harus sampaikan, gak semuanya selamat. Kenapa saya bilang gak semuanya selamat? Karena yang 9 lupa sama Tuhan. Hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada kebaikan Tuhan. Artinya saudara, hari ini betapa pentingnya saudara dan saya mengucap syukur sebagai gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Saya mau sampaikan, orang yang selamat masuk dalam pesta kerajaan sorga adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, mengucap syukur adalah salah satu bentuk gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur adalah salah satu bentuk bukti bahwa saudara dan saya menghargai kasih pengorbanannya Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Maka saudara, hanya 1 orang yang bilang terima kasih, hanya 1 orang, mohon maaf, yang tahu diri. Yang tahu diri atas pertolongan Tuhan. Yang 9, Alkitab nggak mencatat, saudara. Yang 9 nggak tahu, nggak jelas kemana. Tapi hanya 1 orang ini orang Samaria. Dan Alkitab katakan tadi di ayat 19 dikatakan, saudara, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini saudara, tadi kita sudah dengar Pak Paryaji, kalau saudara tadi perhatikan ya perkataan beliau, saudara. Padahal saya nggak janjian, saudara. Ini mimbar, saudara, Tuhan tahu. Saya nggak janjian sama beliau. Tapi saya mau sampaikan, saudara, apa yang tadi beliau sampaikan. Jangan sampai seperti istrinya Lot. Saudara tadi dengar istrinya siapa? Lot. Siapa namanya? Nyonya Lot. Betul, saudara. Tegang banget mukanya, udah pakai masker gini lagi, saudara. Ya, ibadah pertama, tenang, saudara. Ya, memang Alkitab nggak bilang istri Lot siapa namanya. Ya, saudara, saya juga udah ubek-ubek, saudara, di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, memang nggak dicatat namanya. Kenapa namanya nggak dicatat? Mohon maaf, karena lupa sama Tuhan. Jangan jadi orang yang lupa sama Tuhan. Alkitab catat, saudara, istrinya Lot sudah digandeng malaikat. Artinya apa? Selamat. Ya kan, saudara, hampir selamat, saudara. Udah digandeng sama malaikat. Tapi karena keinginannya, karena, mohon maaf ya saudara, Alkitab katakan, saudara, kadang-kadang itu manusia ya dicobai oleh keinginannya sendiri. Akhirnya berbuah jadi dosa. Jadi apa, saudara? Karena keinginannya, akhirnya dia menoleh ke belakang. Jadi apa, saudara? Jadi patung tiang garam, firman Tuhan bilang, saudara. Jangan jadi orang-orang yang lupa sama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya saudara dan saya hari ini mengucap syukur. Why? Ya, give thanks is so important. Kenapa? Mengapa mengucap syukur itu sangat penting di akhir zaman. Sama-sama saudara kita perhatikan firman Tuhan. Efesus pasalnya yang kelima. Haleluya. Efesus 5 ayat 15, maksud saya ayat 18 sampai 20. Saya berusaha ngebut, semoga saudara jelas mendengar suara saya. Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Karena seterusnya juga berikutnya, habis ini ada ibadah juga, saudara, ya, jam 12. Efesus 5 ayat 18 sampai 20, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya.
Dan janganlah kamu mabuk oleh apa? Anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh apa? Dengan roh. Ayat berikutnya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Yang pertama saudara, hari ini why give thanks is so important. Kenapa mengucap syukur itu sangat penting saudara. Mengucap syukur dengan makanan yang tersedia di meja makan kita itu sudah biasa. Mengucap syukur saudara ya dengan apa yang ada di hadapan kita itu saudara dan saya sering alami. Tapi hari ini saudara, saya mau sampaikan mengucap syukur lebih daripada itu. Karena apa? Yang pertama saudara, sebagai tanda bahwa Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. As a sign that Holy Spirit lives in you. Sebagai tanda saudara dan saya kalau kita hidup dalam ucapan syukur, maka dunia melihat saudara dan saya ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus menyertai saudara dan saya? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Orang-orang yang percaya bahwa hidupnya disertai dituntun Roh Kudus, saya mau sampaikan saudara, hidupnya pasti akan memancarkan sukacita, memancarkan kasih, memancarkan ucapan syukur. Ya saudara, orang-orang yang disertai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya terlalu percaya hidupnya nggak akan sama lagi. Ya, senantiasa hidupnya pasti ada bukti, ada buah-buah, ada ekspresi di dalam hidupnya yang senantiasa bisa bilang Tuhan baik, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ya saudara, saya mau sampaikan bahwa apapun yang kita hadapi, anak Tuhan meskipun menghadapi pergumulan, ada tantangan hidup, tapi tetap saudara, ya bisa bernyanyi buat Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin saudara. Ya Papa Reji bilang saudara, ya mari suami istri ya di masa-masa di rumah ini kemarin kalau saudara perhatikan khotbah live streaming beliau saudara. Ya ini masa-masanya masa nggak menentu, masa udah sulit, keluar nggak boleh, kemana-mana nggak boleh, ngapa-ngapain di rumah, udah di rumah aja ya jangan berantem. Ada amin saudara? Iya kan, betapa ruginya saudara dan saya udah di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapain, suami istri gontok-gontokan gitu kan saudara. Apalagi istri, suami, orang tua sama anak-anak, waduh, iya kan, rebutan remote TV. Iya kan, gara-gara apa? Di rumah aja. Nonton apa? Drama Korea. Hari-hari ini kemarin saudara, ya saya di rumah saudara, ya saudara tahu 4L ya, lu lagi, sama istri saudara, ya ke kamar, lu lagi. Ruang tamu, lo lagi. Ya kan ke depan pintu, ya kan lo lagi. Sampai satu hari saudara istri saya udah dandan cakep banget. Waduh, saya sampai kaget, saya sampai udah hampir berpikir yang artinya, waduh, mau ngapain nih gitu kan? Ngapain kok dandan cakep banget gitu kan? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali meskipun di rumah aja. Emang mau kemana? Mau ke dapur. Ke dapur doang saudara. Biasanya kan pakai roll rambut ya kan saudara. Biasanya kan santai, baju rumah, piyama, daster. Ini cakep banget saudara. Mau ngapain ke dapur kok bajunya cakep banget. Mau bikin cakalang suwir. Pidis mar sedap. Iya saudara. Ya saudara, memang gak semua hal saudara dalam pandemi ini saudara, semuanya buruk, gak semuanya. Amin. Banyak ada talenta-talenta, hobi-hobi yang terpendam saudara. Dari saudara dan saya, kita semua itu muncul saudara. Iya kan, tiba-tiba orang ada yang dagang mie hoki, duta bakmi, ya kan saudara. Tiba-tiba jualan kelapa tart, ya kan. Tiba-tiba jualan ini, jualan itu gitu saudara. Nggak salah, nggak dosa. Amin saudara. Selama saudara dan saya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Orang yang diurapi dengan roh, saya belajar dari Ibu Gembala, Ibu Eti Pariaji bilang saudara. Amin. Bahwa setiap pagi minta tuntunan Roh Kudus, minta penyertaan Tuhan, doa Tuhan, Roh Kudus tuntun aku, sertai aku. Maka sepanjang hari itu, apa yang saudara dan saya kita lakukan, Tuhan pasti sediakan yang luar biasa. Katakan amin. Diberkati pasti berhasil. Tuhan sediakan bahkan jauh daripada apa yang saudara dan saya harapkan. Kadang-kadang yang luar biasa, yang unik-unik, yang ajaib-ajaib. Ibu Gembala saudara setelah berdoa setiap hari, kebiasaan beliau biasanya duduk di piano. Duduk saudara, penyembahan. Beliau puji Tuhan bisa main piano. Ya, nyanyi how great is our God, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Satu kali saudara, acara Natal GBK Senayan Jakarta.
ya sudah berangkat menuju ke tempat acara, tapi tiba-tiba di mobil, di perjalanan, Ibu Gembala bilang sama Bapak Gembala, aduh Pak, Mama lupa pakai anting gitu saudara. Ya, padahal mau acara besar saudara. Ya singkat cerita beliau, aduh Tuhan, tolong Tuhan gimana mau acara. Tiba-tiba, saya suka mengkata tiba-tiba saudara. Karena tiba-tiba itu ajaib gitu saudara. Ya di ruangan pendeta ada satu ibu datang saudara. Ya dia mengucapkan selamat Natal untuk gembala sidang, ya Bapak dan Ibu. Lalu bawa bingkisan. Bingkisan ini dia bawa dari luar negeri, baru pulang dari luar negeri. Bu, Pak, selamat Natal, saya mau kasih bingkisan, ucapan syukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh terima kasih, kata Ibu Gembala. Pas dibuka bingkisannya, saudara tahu apa isinya? Apa? Ada yang bilang cendol tadi. Anting dong, amin. Anting sudah, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Perkaranya mungkin sederhana, simple. Tapi hari ini saya mau sampaikan saudara, orang yang dituntun Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya senantiasa mengucap syukur. Apapun yang diperlukan, Alkitab katakan perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Ada seorang ibu namanya Bu Susan. Ibu Susan ini saudara dia ikut ibadah ya Natal di GBK Senayan Jakarta, ikut penyembahan pujian, ya ikut sama-sama perjamuan kudus. Ya saudara, perjamuan kudus ini adalah tingkat penyembahan yang saudara dan saya lakukan kepada Tuhan Yesus. The highest level of worship. Tingkat penyembahan tertinggi kepada Tuhan Yesus itu namanya perjamuan kudus. Katakan amin saudara. Makanya tadi Pak Paryaji bilang saudara di Mika pasalnya yang ke-6. Dengan apa aku membawa ya sunduk menyembah Tuhan dengan ribuan domba jantan, puluhan ribu korban minyak. Katakan amin. Bu Susan ini saudara divonis sama dokter, kandungannya tidak bisa lahir normal. Bayi dalam kandungannya mati. Dia lari saudara untuk minta didoakan sama Pak Paryaji. Lalu saudara beliau minta tolong, Pak, bayi saya dibilang mati. Dokter bilang udah nggak bisa lagi. Pak Paryaji tinggal sisa 1 pot perjamuan. Ya di kantong beliau, darah Yesus, darah kehidupan, darah Yesus, darah kebangkitan. Anak you tidak mati, selamat, pasti lahir normal sempurna. Beberapa hari kemudian, dokter heran-heran karena Ibu Susan bisa melahirkan dengan normal, sehat sempurna. Bayinya selamat, bayinya tidak mati, dibangkitkan kembali oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling hebat bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kalau saudara dan saya hari ini percaya bahwa saudara betapa pentingnya ucapan syukur mengubah hidup anak Tuhan yang percaya. 5 roti 2 ikan, Yesus sedang mengajarkan kepada banyak orang, 5.000 orang laki-laki. Mereka belum makan, tapi dengan apa yang ada, saudara jangan lihat apa yang kurang. Tapi hari ini percayai bahwa apa yang kurang, apa yang gak ada, Tuhan sanggup lipat kali gandakan. Tuhan sanggup sediakan buat saudara dan saya. Tuhan sanggup berkati keluargamu, keluargaku. Sepanjang bulan yang baru ini, Tuhan berkati saudara dan saya berkecukupan. Katakan amin saudara. Amin. Hari ini saudara saya mau sampaikan, mari saudara dan saya punya iman yang naik level. Bilang sama saya, naik level. Amin. Sekalipun mungkin usahamu belum naik dengan benar. Hari ini mungkin sekalipun pekerjaanmu kemarin sedang diambil. Sekalipun saudara dan saya mungkin hari ini menghadapi masa-masa yang berat. Sekalipun saudara dan saya mungkin hari ini mengalami masa-masa yang aduh Pak Pendeta berat banget Pak. Usaha saya mau naik kayaknya merangkak ulang lagi dari nol Pak. Pekerjaan suami saya Pak kemarin Pak unpaid leave 50% doang Pak gajinya dibayar. Ada sepasang suami istri muda. Istrinya nangis-nangis telepon saya, kenal sama istri saya. Telepon istri saya kemudian minta tolong didoain. Saya bilang, ya datang sama Tuhan, tetap perjamuan, tetap minyak urapan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Suaminya cuma dibayar 50%. 2 bulan yang lalu. Dan kami berdoa dia terus ikut ibadah live streaming, ikut ibadah Pak Paryaji. Saudara, berapa minggu yang lalu mereka telepon sukacita, Tuhan baik, Tuhan baik. Mereka bingung ngomongnya gimana. Tapi suaminya diterima bekerja, baru beberapa minggu yang lalu. Baru-baru ini, artinya masih dalam masa pandemi, saudara. Ada perusahaan internasional terima dia sebagai posisinya lebih dari manajer, gajinya 2 kali lipat daripada pekerjaan yang sebelumnya. Anak Tuhan, dalam situasi apapun, yang ada minyak anggur, tidak dirusakkan, dipelihara Tuhan sempurna. Katakan amin, saudara. Sekalipun pohon anggur nggak berbuah, sekalipun ladang-ladang nggak bisa panen, tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Coba kita lihat sama-sama ayat yang terakhir. Habakuk 3, 17 dan 18 saudara. Habakuk 3, 17 dan 18 saudara. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Rekan-rekan boleh bersiap di depan.
Habakuk 3:17 dan 18. Bersama-sama saudara. 1, 2, iya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang setuju katakan amin, saudara. Meskipun saudara, sepertinya bisnismu, sepertinya kok kayaknya Pak Pendeta diem di tempat. Pak Pendeta, aduh buka apa enggak ya? Aduh Pak, bagaimana memulai yang baru ya Pak? Saudara, hari ini saya mau sampaikan, aku akan bersorak-sorai sebab kebaikan Tuhan. Sekalipun. Mazmur Daud katakan, saudara boleh tutup Alkitabnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Even though I walk in the valley of a dead shadow. Di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Katakan amin saudara. Sekalipun. Karena ada lagunya saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Kami sungguh sangat mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan di siang hari ini kami telah diajar, dididik dan dibenarkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa materaikan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah Tuhan, kami bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan saja, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, Tuhan berkati. Di dalam pelayanan beliau bersama dengan keluarga besar, Tuhan beri kesehatan secara sempurna, bersama dengan tim pelayanan yang ada juga Tuhan berkati. Kemanapun mereka melayani Tuhan, semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan tentunya nama Tuhan terus dipermuliakan. Sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan di siang hari ini, kembali kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Maka kami berdoa kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias selalu diberkati secara luar biasa. Apapun yang mereka lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus Kristus. Maka kami bersyukur punya Pak Pariaji, Gembala Sidang kami tidak punya roh minta-minta, tapi Tuhan mengatakan kepada Pak Pariaji bahwa gereja boleh mengadakan persembahan. Itu sebabnya kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap untuk memberi yang terbaik. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Bersama kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa Bapa dalam sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu di hari ini kami beribadah, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, nama kami bersama dengan keluarga diselamatkan, tercatat satu halaman dalam kitab kehidupan di sorga. Maka Tuhan Yesus urapi kami, yaitu menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan, sebab itu Tuhan yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kami. Roh Tuhan yaitu ada pada kami, sebab kami diurapi dengan kuasa minyak urapan, kami penuh kemuliaan Tuhan. Maka apa saja yang kami katakan Tuhan buat pasti berhasil. Di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan, angkat kedua tangan saudara bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sepanjang hari ini, sepanjang bulan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kami diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya apapun sakit penyakit sudah sembuh. Kami tolak segala roh gagal, roh miskin bangkrut dipatahkan dalam nama Yesus. Sepanjang bulan baru kami diberkati, apa yang hilang Tuhan kembalikan, mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, berkati semua yang sudah melayani Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati, urapi, yaitu setiap kami yang melayani worship team bersama dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Soundman operator media diberkati Tuhan. Berkati Pak Edison, Pak Rian Boas bersama Pak Musa dalam berkat Tuhan. Berkati Pak Wawan bersama dengan soundman operator media diberkati. Tuhan Yesus berkati Asher, Josephine bersama rekan-rekan, juga tim di Gading Nias, berkati Pak Ronald bersama rekan-rekan, berkati Pendeta Reza, juga berkati Pendeta Semi, seluruh tim worship yang melayani. Tuhan Yesus memberkati Gembala Sidang kami yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, panjang umur, tegap sentosa, sepanjang hari ini melayani penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo, Indonesia Maju,
Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak penularan, dipatahkan dalam nama Yesus. Semua jemaat yang beribadah hari ini sehat sempurna, diberkati panjang umur, tegap sentosa dalam nama Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahtera, berkatnya yang indah luar biasa mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan pasti memberkati.